Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari menjelang pertandingan Indonesia melawan Vietnam yang dilaksanakan di Vietnam tentu menjadikan tantangan tersendiri. Karena kita harus akui bahwa kemarin kita sesungguhnya ketika bertanding melawan Laos, kita imbang 3-3 tapi rasa kalah. Karena memang kita harus mengakui bahwa tidak imbangnya antara pemain-pemain yang U22 dengan pemain timnas senior. Tentu Arhan, Marcelino, kemudian yang lainnya termasuk Asnawi, Muhammad Ferrari, itu harus mengajari passing dari adik-adiknya. Dan ini tentu saja menjadikan satu kondisi di mana permainan dari Laos ini seakan sudah mengerti bagaimana cara permainan kita. Proses-proses yang sudah berlangsung, yang ini tentu saja 3-3 ini sesuatu yang sangat tidak menguntungkan. Karena kita ketahui bahwa Vietnam itu masih satu kali pertandingan, di mana dia bisa mengkanvaskan Laos 4-1. Dan ini istilahnya mereka juga jauh lebih lama dari kita. Dan menurut kita, menurut saya tentu ini pertandingan yang sangat tidak wajar karena kalau kondisinya dalam satu negara yang sama itu wajar. Tetapi karena memang ini berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain dalam istilah hanya sekitar 3-4 hari dalam perjalanan lebih dari ada yang 10 jam. Kalau Indonesia ke Vietnam tentu perjalanannya hanya 3 jam. Dan ini juga akan menyiksa pemain. Karena kita juga ketahui bahwa ada pemain dari Kamboja itu sampai dijahit 10 jahitan karena memang efek cederanya luar biasa. Dan kemarin dari efek permainan kita melawan Laos, kita ketahui Marcelino Ferdinand sempat mendapatkan kartu merah. Dan untuk berikutnya tentu Marcelino tidak bisa mengikuti pertandingan ketika melawan Vietnam dan Filipina. Ini merupakan satu kondisi yang merugikan tentu saja, tapi tentu Sintayong juga mempunyai senjata yang lain. Ketika PSSI juga masih mengupayakan Justin dan Ivar untuk bisa bergabung dengan timnas kita. Nah ini kita tunggu apakah lobby-lobby dari PSSI berhasil atau tidak, karena kita ketahui bahwa lobby-lobby ini adalah Bapak Erick Thohir yang mengkondisikannya. Sehingga sebagaimana kita ketahui bahwa waktu itu kan Rafael akan dilepas ketika Indonesia masuk semifinal, tapi ternyata di pertandingan pertama sudah bisa. Harapan kita adalah Justin dan Ivar ini bisa masuk ketika pertandingan melawan Vietnam. Karena diakui atau tidak tentu kita paham bahwa Marcelino adalah pemain kunci yang bisa mengkondisikan pemain tengah, dan tentu chemistry dari pemain belakang kita terutama di sayap sangat kurang, sehingga antara Kakang Rudianto, kemudian Robi Darwis, Kadek Arel ini tentu saja mempunyai chemistry yang kurang karena mungkin jarang ketemu dan secara timnas mungkin tidak bisa terkondisi dengan baik. Terbukti dengan banyaknya salah passing yang terjadi dan mudahnya bola untuk direbut oleh pemain lawan ketika kemarin pemain Laos. Ini tentu yang menjadi perhatian kita sama-sama. Intuitif yang berjalan, yang berlangsung adalah bahwa memang ke depan kesepakatan antara Pak Erick dengan Madan Pang, ya, Madan Pang itu adalah presidennya Thailand, itu menyepakati bahwa ke depan tentu akan keluar dari AFF, dan karena AFF ini akan dipegang oleh FIFA. Sehingga ketika sudah menjadi agenda dari FIFA, harapannya adalah kita bisa mengeluarkan atau memunculkan atau menampilkan timnas secara utuh. Karena dengan beragenda FIFA, maka tim dari klub mereka itu tidak bisa untuk tidak melepas pemainnya ke timnas masing-masing. Sehingga tentu saja ini menjadi sebuah berita yang sangat-sangat membahagiakan.
Membahagiakan dalam hal ini karena memang kedepannya kita harus sabar dulu. Kenapa sabar? Karena sangat jomblangnya antara tim diaspora atau teman-teman atau anak-anak yang bermain di luar negeri dengan teman-teman yang main di Liga 1. Tentu sahabat bisa mirsani bagaimana tingkat permainan pada saat itu, di mana Indonesia kebobolan sangat cepat waktunya, dan itu terjadi karena penyerangan di sayap, dan itu seakan Laos sudah mengerti bagaimana kelemahan timnas kita. Ketika oper bola dari belakang ke depan itu sangat mudah untuk dibaca. Dan reading the game, membaca permainan kita, pemain ini lebih lambat dalam membacanya, sehingga tentu ini menjadi persoalan tersendiri. Tapi terlepas dari itu semua, tentu kita harus memahami bahwa kebugaran memang menjadi permasalahan, dan ini tentu saja Sinteyong harus mempunyai taktik yang bagus, yang baik untuk bisa mengalahkan Kim Sang-sik yang tentu menjadi pelatihnya Vietnam dan sama-sama dari Korsel. Dan kita juga ketahui bahwa kemarin pelatih Laos itu ternyata juga dari Korea Selatan. Sehingga ini membuktikan bahwa Sinteyong memang harus menggunakan taktik yang baik untuk setidaknya bisa meredam permainan dari Vietnam. Misalnya kalau kita kalah, tentu dari pihak kita tidak ada masalah yang berarti karena kita hanya menurunkan tim U22. Tetapi kalau yang kalah adalah tim Vietnam, dia akan repot karena dia sudah mengeluarkan atau memunculkan atau menampilkan tim senior mereka. Inilah yang menjadi perhatian kita sama-sama. Walaupun secara ekspektasi kita harus selalu optimis bahwa skema untuk menuju ke semifinal itu masih terbuka, masih mungkin. Karena kita sekarang ini, Indonesia sudah mempunyai nilai 4, 1 kali menang, 1 kali imbang, dengan memasukkan 4, kemasukan 4. Ini menjadi satu kondisi yang berbeda tentu dengan Vietnam, karena Vietnam adalah memasukkan 4, kemasukan 1. Proses-proses ini yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bagaimana mensikapi dan mensupport dari timnas kita agar ke depan tanggal 15 ini kita setidaknya menahan imbang Vietnam atau syukur bisa menang. Tentu sepak bola adalah bukan sebuah matematika yang sesuatu yang pasti, tetapi segala sesuatunya masih sangat mungkin. Jadi tinggal nanti strategi dan pemain mana yang lebih siap. Tentu Sinteyong harus menyiapkan pengganti Marcelino Ferdinand yang tentu saja dalam kesempatan besok tidak bisa bermain. Harapan kita semua tentu ada kejutan baru. Ivar dan Justin bisa memperkuat. Karena ketika ada Ivar, maka bisa menjadi pemain tengah, bisa mengatur serangan. Dan ada Justin, ini tentu saja bisa memperkuat aspek-aspek yang gelandang serang kita. Ini menjadi satu kondisi yang harus dipertimbangkan. Dan semoga ikhtiar dari PSSI, dari Pak Erick Thohir, Pak Arya Sinulinga, dan Pak Yunus Nusi, ini bisa membuahkan hasil yang baik. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang harus diperbaiki, harus disikapi dengan baik, karena kebugaran pemain, keselamatan pemain itu harus diutamakan. Karena kemarin ketika ada VAR, itu seakan VAR itu tidak ada fungsinya sama sekali. Nah, ke depan, mudah-mudahan ketika kita melawan Vietnam, itu bisa menggunakan VAR sebagai pengawas pertandingan selain wasit, sehingga ketika ada pelanggaran-pelanggaran dari Nguyen dan kawan-kawan, ini kita bisa sikapi dan semoga Indonesia mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan sesuatu yang efektif dari pertandingan ketika melawan Vietnam. Harapan kita tentu ekspektasi tidak boleh terlalu tinggi, tapi optimisme harus ada dan kita harus yakini bahwa kita mampu menang melawan Vietnam
setidaknya menahan imbang untuk bisa memperkondisikan, memposisikan supaya Indonesia bisa masuk semifinal. Setelah melawan ini Vietnam, tentu kita harus siapkan untuk melawan Filipina. Tetapi yang paling penting kita siapkan teknis, taktis, dan tentu saja harapan besar kita adalah chemistry diperkuat, dan secara tim, kolektivitas penyerangan harus dikondisikan, dan jangan sampai telat untuk ketika pemain belakang masuk atau maju ke depan, jangan sampai telat untuk kembali ke posisi. Sehingga tentu saja total football harus dilakukan supaya kita mendapatkan hal yang lebih positif. Ini saja yang bisa kita ulas saat ini. Semoga ke depan kita bisa mendapatkan sesuatu, dan masih banyak sebenarnya informasi-informasi yang terkait dengan timnas kita, tapi karena keterbatasan waktu, dan tentu saja semoga insya Allah dalam kesempatan-kesempatan ke depan kita bisa memberikan informasi yang terbaru untuk sahabat semua. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu share, like, komen untuk pengembangan channel ini. Semoga apapun yang panjenengan upayakan, ikhtiarkan untuk berusaha membantu kami dalam mengembangkan channel ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.